Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Andini selaku dosen mata kuliah Manajemen Infrastruktur Hijau. Perkenalkan, nama saya Ayu Inarni Marlina dengan NIM 221224138. Izinkan saya untuk mempresentasikan Reflective Writing Manajemen Infrastruktur Hijau, di mana presentasi ini merupakan pembahasan dari 5 topik yang dibahas pada pembelajaran sebelumnya. Apa itu Green Infrastructure atau infrastruktur hijau? Infrastruktur hijau merupakan pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan unsur alam dalam sistem infrastruktur. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, infrastruktur hijau adalah infrastruktur yang memanfaatkan ekosistem dan proses alami untuk menyediakan layanan ekosistem yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pengendalian banjir, penyediaan air bersih, pengendalian erosi, dan peningkatan kualitas udara. Adapun fungsi dari green infrastructure, yang pertama adalah efficient water use atau penggunaan air yang efisien. Yang kedua adalah air quality atau kualitas udara. Green infrastructure berkontribusi pada peningkatan kualitas udara melalui penyaringan partikulan dan polutan, produksi oksigen, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan pendinginan udara. Yang ketiga yaitu mitigation of climate change atau mitigasi perubahan iklim. Dalam menghadapi perubahan iklim, GI memainkan peran kunci diantaranya sebagai penyerapan karbon, pengurangan urban heat island effect, manajemen risiko bencana, dan energi yang lebih efisien. Yang keempat adalah keep ekosistem atau menjaga ekosistem dengan cara mendukung keanekaragaman hayati, menghubungkan ekosistem, meningkatkan kesehatan tanah, dan melindungi siklus hidrologi alami. Dan yang terakhir sebagai green cities atau kota hijau. Selain green infrastructure, terdapat pula grey infrastructure. Grey infrastructure adalah struktur yang dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat pengelolaan sumber daya. Biasanya terbuat dari bahan-bahan seperti beton, logam, dan aspal. Misalnya saja dalam infrastruktur pembuatan jalan raya, jembatan, pelabuhan, jaringan listrik, pengelolaan limbah, dan terminal. Adapun manfaat green infrastructure dibandingkan grey infrastructure, diantaranya untuk manfaat lingkungan ini, infrastruktur hijau memanfaatkan alam untuk memberikan manfaat bagi manusia seperti perlindungan banjir, pengaturan iklim, dan perlindungan keanekaragaman hayati. Infrastruktur hijau juga dapat membantu mengatasi perubahan iklim. Lalu ada manfaat sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan nilai properti lokal. Dari segi biaya, infrastruktur hijau seringkali lebih murah daripada infrastruktur dan abu-abu. Dan infrastruktur hijau dapat membuka peluang pembiayaan baru dari sumber publik dan swasta. Peralihan dari infrastruktur abu-abu ke infrastruktur hijau merupakan langkah penting menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan, di mana fokusnya bukan hanya pada pembangunan fisik dan teknologi, tetapi juga pada pemanfaatan elemen alam untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Adapun hubungan antara SDGs dan Green Infrastructure. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari SDGs atau pembangunan berkelanjutan yaitu diantaranya yang pertama adalah untuk menghapus kemiskinan, yang kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi yang layak dan aman, dan yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Penerapan green infrastructure ikut mendukung beberapa poin yang ada di dalam SDGs. Di antaranya,
good health and well-being, clean water and sanitation, affordable and clean energy, misalnya pada pembangunan green rooftop, climate action, dan life on land. Hubungan antara hidrologi dan pengelolaan air dalam infrastruktur hijau, misalnya seperti permeable pavement yang efektif untuk mengurangi genangan air dan mendukung hubungan sinergis antar manusia dan lingkungan. Lalu ada konsep kota sponge yang menawarkan solusi berkelanjutan untuk mengelola banjir, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meredakan efek pulau panas perkotaan melalui kombinasi infrastruktur hijau dan abu-abu. Penerapan konsep ini menciptakan kota yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Baiklah, kesimpulan dari materi ini yaitu infrastruktur hijau merupakan pendekatan berbasis alam yang mendukung fungsi ekosistem sambil memenuhi kebutuhan manusia, seperti melalui taman, hutan kota, dan lahan basah. Berbeda dengan grey infrastructure yang mengandalkan struktur buatan seperti jalan dan bendungan, green infrastructure menawarkan solusi yang lebih fleksibel, ramah lingkungan, dan hemat biaya dalam jangka panjang. Green infrastructure juga berkontribusi signifikan dalam penerapan SDGs, terutama dalam menyediakan akses air bersih, menciptakan kota yang berkelanjutan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dalam konteks hidrologi, green infrastructure membantu mengelola limpasan air hujan, mengurangi banjir, meningkatkan penyimpanan air tanah, dan menyaring polutan. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.